Mau tahu nggak makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW yang masih jadi menu favorit orang Arab itu apa? Ini dia dodol kurma atau orang Arab menyebutnya asidah. Mau tahu nggak makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW yang masih jadi menu favorit orang Arab itu apa? Ini dia dodol kurma atau orang Arab menyebutnya asidah. Dan cara buatnya seperti ini, kurma yang sudah matang bijinya dibersihkan dan diaduk-aduk pakai tangan, dicampur sama gandum dan minyak zaitun. Makanan ini sekarang sudah jarang dijual di restoran di Arab, hanya ada di pasar tradisional Arab Baduy saja. Dan cara makannya seperti ini dicocol sama minyak zaitun. Makanan ini yang pertama kali bikin yaitu Sayyidah Hadijah. Masya Allah. Nah, cara Arab Baduy bikin roti masih dengan cara tradisional seperti zaman Rasul dulu, dan cara bikinnya pun sederhana, hanya dengan alat sederhana. Tungku untuk masak rotinya pun cuman pakai tanah liat. Dan roti ini rasanya tawar, luar biasa ya. Arab Baduy ini masih bisa melestarikan makanan dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Masya Allah. Nah, mungkin banyak orang Indonesia yang belum pernah makan isi daleman pohon kurma yang sudah dijual dari zaman Rasul dulu. Dan daleman pohon kurma ini banyak khasiatnya, salah satunya untuk promil. Dan rasanya juga manis seperti kurma muda. Dan kalau mau beli makanan ini hanya ada di pasar Arab Baduy. Masya Allah. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Selamat menonton, enjoy. Mau tahu nggak tempat buka puasa di bawah tanah di depan Masjidil Haram itu di mana? Di sini tempatnya. Makanannya. Oh, lihat ayamnya. Merah-merah. Ayamnya sampai merah gini. Assalamualaikum. Cocok untuk buka puasa ya dulu ya. Kita posisinya ada di bawah tanah ini. Kita bisa langsung beli oleh-oleh. Luar biasa, Masya Allah. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Tuh, ini udah siap semua. Dan makannya nanti di sini. Luar biasa ya. Dan ini di bawah gedung tertinggi di kota Mekah. Sekali lagi buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Tuh kan, ujungnya ada di sini. Tuh. Assalamualaikum. Mau tahu nggak rahasia orang Mekah pada kaya raya itu apa? Ini dia jawabannya, ada di belakang kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ahli Mekah itu ahli ibadah dan ahli sedekah. Bisa teman-teman lihat ya. Kebanyakan yang tinggal di Mekah semuanya pada pendatang. Jadi sedekahnya itu pada para musafir seperti ini. Luar biasa kan? Masya Allah, tabarakallah. Dan setiap hari Jumat itu luar biasa. Orang Mekah itu berebut untuk bersedekah. Sampai panjangnya seperti ini ya. Doa saya buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Lihat sampai panjang gini ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Dan kita membantu menyalurkan sedekah juga dari para followers di seluruh dunia, dibantu sama orang-orang Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak ketampanan petani anak muda Arab Baduy seperti apa? Nah, seperti ini. Walaupun mereka masih muda, ganteng, tapi nggak malu bertani. Luar biasa. Prinsip Arab Baduy, pekerjaan apapun itu, mau bertani, jadi pengembala kambing, selama itu halal, tidak jadi masalah. Dan jangan salah, Arab Baduy ini tidak pernah jadi kuli ke siapapun, walaupun hidup mereka di kampung terpencil dan jauh kemana-mana. Tapi sebenarnya mereka orang kaya yang sesungguhnya.
tapi memilih hidup sederhana. Masya Allah, lihat ganteng-ganteng kan? Gak kebayang ketampanan Nabi Yusuf dan ketampanan Nabi Muhammad SAW seperti apa ya. Lihat petani anak muda Arab Badui aja, kaum Hawa di Indonesia pasti banyak yang kelepek-kelepek. Masya Allah. Kehidupan sehari-hari anak muda Arab Badui ini ya seperti ini, gak main gadget apalagi nongkrong di kafe. Bener-bener sudah langka anak muda zaman sekarang yang seperti ini. Walaupun pekerjaan mereka jadi petani, tapi pakaiannya rapi, bersih. Masya Allah. Anak muda Arab Badui ini kalau ada di Indonesia sudah jadi TikToker atau selebgram dengan jutaan followers. Dan bisa jadi followersnya kaum Hawa semua. Luar biasa, Masya Allah. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Selamat menonton. Enjoy. Mau tahu nggak reaksi orang Arab ketika melihat sungai seperti apa? Nah, seperti ini. Karena di Arab itu tandus dan gersang, jadi sekali melihat air mengalir deras, mereka senang banget. Jadi tontonan semua orang Arab, dan mereka bersyukur bisa melihat air mengalir deras. Masya Allah. Nah, orang Arab itu tahu bahwa air sumber kehidupan, makanya sungai itu benar-benar dijaga kebersihannya. Tidak seperti di negara plus 62, sungai malah jadi tempat buang sampah. Ampun, lihat kota Mekah aja karena adanya air Zam-Zam, jadi sumber kehidupan dari zaman Nabi Ismail alaihissalam dari kecil sampai saat ini. Masya Allah, makanya di Indonesia nggak bersyukur banyak sungai malah disia-siakan. Astagfirullah, padahal sumber kehidupan malah dipakai tempat buang sampah dong. Lihat di tahun 2024 ini dunia sudah mulai terbalik, di Arab menjadi subur, di Indonesia menjadi panas. Ini lokasinya di Abha, temperaturnya dingin sampai 10 derajat. Dan di Jazirah Arab di tahun 2024 ini sudah sering hujan, makanya saat ini banyak sebagian tempat di Arab mulai subur. Subhanallah. Tuh, gak bakalan nyangka kalau ini di Arab. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Selamat menonton, enjoy. Mau tahu nggak kenapa sebabnya orang Arab yang jualan di depan Masjidil Haram itu cepat kaya? Ini dia sebabnya. Selain berada di tempat yang penuh berkah, mereka juga bukanya 24 jam. Masya Allah, tabarakallah, dan tidak pernah sepi pembeli. Jadi berbagai jenis oleh-oleh bukanya 24 jam, termasuk juga berbagai jenis kurma. Jadi kurma ini bagus juga buat sedekah subuh ya, yang packingan seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan tentunya sewaannya juga 1 tahun itu bisa mencapai miliaran. Luar biasa ya. Assalamualaikum Pak. Luar biasa. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Dan sibuk terus ya, datang terus barang tiap hari. Dan ini korma baru datang dari gudang. Luar biasa kan? Dan ini para jemaah umroh yang mau sholat subuh dari Ala Mispalah ke Masjidil Haram. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa seperti para tamu Allah ini, sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Mau tahu nggak, motor itu di Mekah lebih berharga daripada mobil. Contohnya, mobil Hummer ini dari pertama beli sampai sekarang nggak pernah dicuci ya, sampai dekil dan ditaruh di pinggir jalan. Dan nggak dikunci pintunya, luar biasa ya. Tapi kalau motor di sini sampai digembok ya. Nah, ini di depan saya ada motor sampai digembok, lihat ya. Jadi motor itu di sini lebih berharga daripada mobil. Lihat sampai dirantai. Ini motor apa ini, Tur? Ini Swedia ini. Iya. Ini? Bukan lah, motor Cina ini. Lihat, mobil mewah kayak Land Cruiser Prado, kayak apa ini, Mazda, ditaruh di pinggir jalan. Tapi motor di sini digembok. Mobil di sini jarang ada yang dikunci pintunya. Tapi motor digembok, luar biasa ya.
Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Mau tahu nggak makanan Arab Baduy yang bikin banyak orang penasaran itu apa? Ini dia roti patair atau roti canai. Nah, proses pembuatannya seperti ini dan rasanya enak. Nah, roti patair ini cara makannya seperti ini. Biasanya dicocol sama kari, tapi orang Arab lebih suka dimakan sama daging kambing muda, Masya Allah. Cara makan orang Arab seperti ini berjamaah. Nah, plastik yang di bawah makanan itu orang Arab nyebutnya suprah. Gunanya sisa makanan yang tidak habis tinggal dibuang di atas suprah. Masya Allah. Ada lagi makanan Arab Baduy yang bikin banyak orang penasaran, makan daging unta. Nah, orang Arab kalau makan-makan di rumahnya nyembelih anak unta seperti ini loh. Nah, cara penyajiannya seperti ini. Daging anak unta utuh ditaruh di atas piring, luar biasa. Kira-kira habis gak ya daging unta sebesar ini? Nah, kalau ini makanan khas Arab Oman seperti dodol tapi tidak terlalu manis. Rasanya agak gurih karena ada campuran susu ontanya. Banyak dijual di pasar Arab Baduy. Kalau ini roti khas Arab Baduy Oman terbuat dari tepung beras. Cara bikinnya seperti ini, rasanya hampir mirip sorabi. Masya Allah. Doa saya buat teman-teman semua yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Mau tahu nggak kondisi rumah orang Arab Baduy di pegunungan di Mekah seperti apa? Nah, seperti ini. Walaupun rumahnya terlihat sederhana, tapi pemandangannya luar biasa. Bisa melihat keindahan kota Mekah di atas ketinggian ya. Lihat rumahnya sederhana, tapi pemandangannya setara hotel bintang 5. Masya Allah, di bawah gunung ini perhotelan mewah untuk para jemaah haji dan umroh. Tapi view-nya kalah sama rumah orang Arab Baduy ini. Luar biasa orang Arab Baduy ini ya. Dan rumah Arab Baduy ini umurnya hampir ratusan tahun, udah tua juga ya. Nah, ini akses menuju jalan perumahan Arab Baduy di Mekah. Lihat, walaupun rumahnya kelihatan sederhana tapi ber-AC semua. Suasananya sepi karena orang Arab tidak bertetangga. Masya Allah. Lihat, rumah Arab Baduy jarang yang diplester ya, batanya kelihatan semua. Kalau di Indonesia sudah hancur karena sering hujan. Dan setiap jendela pemandangannya luar biasa. Pagi-pagi bangun tidur, buka jendela, pemandangannya gak bikin bosan. Rumah Arab Baduy ini posisinya lebih tinggi dari hotel-hotel bintang 5 yang ada di bawah ini. Coba perhatikan yang bikin gagal fokus, walaupun rumahnya ada di puncak gunung dan terlihat sederhana, tapi Arab Baduy ini mobilnya mewah-mewah luar biasa. Gak nyangka ya terlihat seperti orang miskin, ternyata Arab Baduy ini aslinya orang kaya. Masya Allah. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Mau tahu nggak perjuangan Arab Baduy membangun perkampungan terpencil di lembah gunung bebatuan di tempat yang jauh dari mana-mana seperti apa? Nah, seperti ini. Luar biasa, di luar bayangan semua orang. Cara membangun jalannya saja harus pakai alat berat untuk membelah gunung batu yang luar biasa. Tuh, lihat pemandangannya, Masya Allah. Pantesan Arab Baduy betah karena pemandangannya bagus ya. Nah, seperti ini perkampungannya. Ternyata Arab Baduy untuk membangun perkampungan seperti ini butuh effort yang luar biasa. Suasananya walaupun di lembah gunung batu, di sekitar pelataran rumahnya ditanami segala jenis buah-buahan, salah satunya anggur. Jadi terlihat adem ya. Arab Baduy ini sebenarnya orang kaya yang memilih hidup sederhana di tempat yang jauh kemana-mana. Masya Allah. Lihat pemandangan perkampungan Arab Baduy dilihat dari atas, keren ya, seperti lukisan. Pantesan Arab Baduy lebih memilih tinggal di tempat seperti ini karena tempatnya jauh dari keramaian. Perkampungan ini benar-benar jauh dari kota, bahkan internet aja tidak ada. Jadi anak-anak muda di kampung ini jarang yang main HP. Luar biasa. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Selamat menonton, enjoy. Mau tahu nggak, di Mekah itu ada gunung emas, dan gunung ini ada di tengah kota Mekah, dan ini pegunungannya. Gunung ini kalau bukan ada di Mekah mungkin udah habis ya dibongkarin sama warga ya dari luar bahkan dari dalam Mekah. Tapi karena adanya di tanah haram, gunung ini tetap terlindungi. Luar biasa, dan gunung ini namanya Jabal Insa kalau dalam bahasa Arab. Gunung ini kandungan emasnya banyak banget, luar biasa. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Gunung ini besar banget ya. Dan emasnya banyak di sini. Bukan hanya
emas, tapi juga banyak batu-batu untuk batu kuarsa buat ini ya, buat tasbih. Dan ini nih, lihat nih. Ini kalau dari mata kita kelihatan tuh, Kang. Iya. Bercak-bercak emasnya. Iya, luar biasa ya. Nah, Masya Allah. banyak banget tuh. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Suara saya serak, guys. Assalamualaikum. Mau tahu nggak tempat toko buah yang tidak pernah tutup seumur-umur terkecuali waktu sholat itu di mana? Di sini tempatnya. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang saya berada di perhotelan di daerah Misfalah. Toko buah ini tidak pernah tutup ya, karena pembelinya 24 jam selalu rame. Walaupun di negara tandus kering kerontang, segala jenis buah-buahan ada di sini ya. Nah, ini jeruk dari Mesir, kesukaannya Firaun. Tuh, makanya yang belinya orang Mesir kebanyakan ya. Tuh, Masya Allah. Berbagai jenis anggur dari yang hitam, hijau sampai yang merah ada semua ya. Assalamualaikum. Kif halak? Masya Allah. Terus tufah. Tufah itu apa? Dan ini tempatnya ada di belakang gedung mewah yang ada di depan Masjidil Haram. Dan tempat ini tidak pernah sepi terkecuali waktu sholat, semuanya tutup. Masya Allah, tabarakallah. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Assalamualaikum. Mau tahu nggak sarapan orang Arab itu apa? Nah, ini dia. Ini namanya tamis. Nah, ini orang Indonesia pertama kali mau nyoba makanan orang Arab. Ini namanya tamis. Cara bikinnya seperti ini. Assalamualaikum ya mana? Tuh, cara bikinnya seperti ini. Masya Allah. Ayo. Ya, harganya murah meriah, Kang. Harganya murah meriah, bisa kenyang seharian ya. Dan udaranya sekarang di puncak Gunung Al-Hada 14 derajat Celcius. Walaupun mataharinya terik, tapi udaranya sejuk ya. Sejuk. Dan ini jemaah umroh dari Padang. Seneng nggak? Senang. Iya, Kang. mantap. Alhamdulillah. Nah, ini perkebunan buah persik seperti mati, padahal karena musim dingin mereka rontok. Luar biasa, Masya Allah. Di Taif itu memang istimewanya udaranya seger ya, dan bunga-bunga liar seperti ini tumbuh subur di Taif karena udaranya yang dingin. Bapak ini biasanya lihat di YouTube, sekarang Jadi ketemu langsung. ketemu langsung. Alhamdulillah, Masya Allah. Seneng ya? Senang sekali, Kang. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segala. Mau tahu nggak misteri kehidupan Arab Baduy yang jarang diketahui banyak orang? Salah satunya selalu hidup di tempat yang jauh kemana-mana. Mata pencaharian mereka bertani dan berternak. Lihat kambingnya banyak ya, Masya Allah. Mereka kalau kemana-mana selalu jalan kaki karena tidak ada taksi. Luar biasa. Walaupun Arab Baduy ini hidup di lembah gunung bebatuan, tapi segala jenis buah-buahan sudah ada di pelataran rumahnya. Dan ini sedang panen buah yang tertulis di Al-Quran, buah tin. Buah tinnya lumayan lebat dan ini hasil panennya luar biasa. Buahnya seger-seger, Masya Allah. Bukan hanya buah tin, tapi juga ada anggur merah. Lihat anggurnya juga lebat ya, Masya Allah. Gak harus beli ke supermarket, semuanya sudah tersedia di halaman rumahnya. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, di balik lembah gunung batu yang gersang, ternyata di dalam gunung ini ada batu yang punya nilai ekonomis yang tinggi, yaitu batu kuarsa. Batu kuarsa ini bentuknya mirip kaca, dan batu kuarsa ini dijadikan tasbih, gelang, dan lain-lainnya. Luar biasa ya, Allah tahu mana yang hambanya butuhkan. Arab Baduy ini walaupun hidup di lembah gunung batu sekalipun, Allah kasih rejeki. Subhanallah. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Bisa teman-teman lihat batu kuarsanya
porsinya besar-besar ya. Arab Baduy ini bisa kayak mendadak nih. Mau tahu nggak makanan kesukaan Rasul yang hampir punah yang masih diburu sama Arab Baduy itu apa? Ini dia, bentuknya hampir mirip kentang dan orang Arab Baduy menyebutnya pega. Dan pega ini tumbuhnya di tengah gurun pasir. Kenapa pega ini masih diburu sama Arab Baduy? Karena punya nilai ekonomis yang tinggi. Nah, cara Arab Baduy berburu pega seperti ini di tengah gurun di tempat yang jauh kemana-mana. Pega tumbuh hanya sekali dalam 1 tahun di saat musim dingin. Padang pasir kesiram air hujan sekali saja, pega ini langsung tumbuh dan hanya Arab Baduy yang tahu tempat tumbuhnya pega ini. Bentuknya sekilas hampir mirip kentang, cuman kalau kentang ada batang pohonnya, kalau pega tidak ada pohon maupun akar. Nah, proses berburu pega seperti ini hanya dicongkel saja, kelihatannya gampang tapi yang susah mencari keberadaannya. Untuk mendapatkan pega yang besar seperti ini, Arab Baduy harus ke tengah gurun, bukan jalan kaki ya, tapi pakai mobil. Masya Allah, luar biasa Arab Baduy ini. Saking susahnya mendapatkan pega, Arab Baduy rela tidur pasang tenda di tengah gurun. Pantesan harganya mahal, nyarinya saja susah. Dan pega ini orang Arab makannya sama nasi kebuli. Jadi penasaran sama pega ini, makanan kesukaan Rasul yang hampir punah, tapi masih diburu sama Arab Baduy. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Selamat menonton. Enjoy.